mulai aja ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bagi seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung di media Zoom meeting ini. Alhamdulillah ini merupakan satu program yang dalam rangka kita rindu terhadap dua kota suci, kita rindu terhadap Haramain, kita rindu berziarah ke Makkah, rindu berziarah ke Madinah, rindu berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidaknya pada hari ini, insya Allah kita akan coba fokus ya untuk ziarah, menapaki jejak-jejak, melepas rindu kita terhadap ya minimal kota Madinah lah gitu. Yang mana pada kesempatan ini juga di akhir pekan ini masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi momen yang penting buat kita semua untuk kembali mengingat perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana keutamaan-keutamaan beliau dari masa ke masa. Ala kulli hal, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung. Kemudian juga tidak lupa saya menyambut pertama Al-Ustadz Haji Hidayat Rahim selaku Direktur Utama PD Talbiyah Bina Bersama. Assalamualaikum. Kemudian ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada dari tim Muslim Pergi ya, ada Mas Hafiz, betul? Assalamualaikum, betul Mas Redi. Assalamualaikum Mas Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan. Ahlan bik. Nah, alhamdulillah peserta semakin bertambah, tapi kita tetap mulai saja. Untuk di awal, mari kita buka sama-sama pertemuan kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, awalnya mungkin tadinya Ustadz Umar ya yang semula akan tilawah, tapi mungkin saya mohon kesediaan dari Ustadz Iqbal Muslih ya untuk menggantikan beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran. Pada Ustadz Iqbal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين.
هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Iqbal Muslih ya, yang sudah membacakan kalam Rabbani kepada kita semua. Semoga beliau yang membacanya dan kita semua yang menyimaknya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara ini ziarah virtual ke kota Madinah adalah program yang seperti Bapak Ibu tahu diselenggarakan oleh PT Talbiyah Bina Bersama, yang kami juga disupport oleh Muslim Pergi ya. Nah, Muslim Pergi ini apa dan berkiprah seperti apa dan mungkin programnya seperti apa. Nah, setelah ini insya Allah kita akan sama-sama simak dan dengarkan dari perwakilan dari tim Muslim Pergi. Pada Mas Hafiz Daulay kami persilakan. Terima kasih Pak Raidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Talbiyah Travel beserta seluruh jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada kami Muslim Pergi selaku partner dari Talbiyah Travel dalam rangka ikhtiar kita, yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap jamaah-jamaah umroh di Talbiyah Travel. Nah, yang saya hormati Ustadz Hidayat beserta seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada di sini jamaah Talbiyah Travel atau calon jamaah Talbiyah Travel yang insya Allah segera mudah-mudahan bisa berkunjung ke Tanah Suci. Amin. Nah, saya izin share screen, admin dari Talbiyah Travel. Mas Uwais, saya izin share screen. Sebentar. Kelihatan ya Pak Raidi? Kelihatan. Kelihatan, ya. Baik, sebelumnya saya izin minta waktunya Bapak Ibu semua. Insya Allah nggak akan lama, hanya sekilas saja terkait apa sih peran Muslim Pergi di Talbiyah Travel ini. Jadi perlu diketahui kami Muslim Pergi adalah penyedia sistem IT untuk Biro Travel Umroh, dan alhamdulillah kami dipertemukan oleh Allah dengan Talbiyah Travel, di mana kita sama-sama punya visi misi yang sama, yaitu ingin memberikan pelayanan terbaik untuk para calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal inilah kita berangkat, kita membuat sebuah karya berupa sistem berbentuk aplikasi yang mudah-mudahan kita semua menginginkan aplikasi ini dapat bermanfaat nantinya untuk
para calon tamu Allah yang berangkat umroh atau haji dari Talbiyah Travel. Nah, aplikasinya Talbiyatur ini bisa Bapak Ibu download, bisa Bapak Ibu dapatkan dari Play Store dan App Store dari HP Bapak Ibu masing-masing. Sudah tersedia, sudah bisa di-download. Yang mana aplikasi ini nanti akan sangat banyak sekali manfaatnya. Insya Allah kita akan coba melihat apa aja sih isinya gitu dari aplikasi Talbiyatur ini. Pastikan nanti kalau ingin mendownload di searching Talbiyatur dengan developer bernama muslimpergi.com. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini kalau Bapak buka Play Store atau App Store. Nah, ada apa aja sih di aplikasinya Talbiyatur ini? Nantinya ini sebenarnya nggak harus Bapak Ibu mau berangkat umroh baru download ini. Tapi insya Allah aplikasi ini ke depan sudah menjawab kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu dalam hal kegiatan keagamaan spiritual. Artinya, kalau biasanya Bapak Ibu menggunakan aplikasi lain yang untuk melihat jadwal sholat, melihat doa-doa, nah Bapak Ibu insya Allah sudah bisa cukup download Talbiyatur, maka di situ sudah ada fungsi-fungsi aplikasi Islami seperti itu kurang lebih. Nah, berkaitan dengan umroh, apa aja sih yang bisa dimanfaatkan dari aplikasi Talbiyatur ini? Yang pertama, tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait apa aja sih paket-paket perjalanan, baik umroh, haji, ataupun halal tour yang ada di Talbiyah Travel. Jadi infonya sudah sangat lengkap di sana. Bapak Ibu bisa melihat galeri-galeri dari Talbiyah Tour juga. Kemudian ada artikel-artikel yang kedepannya insya Allah akan kita ramaikan lagi bersama Talbiyah Travel, yang mana mudah-mudahan artikel ini nanti akan membantu memberikan wawasan lah terkait umroh dan haji. Kemudian yang pastinya aplikasi ini juga didesain untuk Bapak Ibu dapat melakukan pemesanan umroh di Talbiyah Travel. Jadi kita sudah memasuki era digitalisasi, kita memasuki era 4.0, apalagi memang qadarullah kita sudah dilanda pandemi COVID-19, jadi kami bersama Talbiyah Travel berusaha untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu meminimalisir untuk perlu keluar rumah, artinya nanti ke depannya untuk mengurusi pemesanan umroh bisa lewat aplikasi dari Talbiyatur ini. Kemudian juga tentunya dilengkapi tombol cepat untuk WhatsApp CS dari Talbiyatur. Nah, kemudian kalau kita masuk ke paket perjalanan, di sana akan lebih detail lagi infonya, yaitu ada deskripsi, itinerary perjalanan, kemudian info pesawat, info hotel, dan info bus atau transportasi saat di Tanah Suci. Nah, info ini kami menginginkan membuat aplikasi ini agar Bapak Ibu lebih mudah gitu mendapatkan info-info terkait apa sih nanti perjalanan umroh saya gitu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan info-info secara cepat, secara aktual melalui aplikasi dari Talbiyatur. Kemudian juga pastinya mungkin Bapak Ibu ingin memberikan informasi ini ke keluarga atau kerabat. Nah, dari aplikasi Talbiyatur ini lebih mudah mengirimkan informasi paket perjalanan dengan menggunakan fitur share. Jadi Bapak Ibu nggak perlu harus screenshot dulu baru dikirim manual. Nah, di dalam aplikasi ini sudah dilengkapi dengan tombol share. Artinya mungkin ibu mau memperlihatkan ke suami mungkin, atau sebaliknya suami ingin memperlihatkan ke istri, bisa membuka aplikasi, mencari apa info yang diinginkan, kemudian bisa dibagikan ke keluarga atau kerabat. Bisa melalui WhatsApp, Gmail, dan semua platform media sosial. Kemudian ini yang mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan kita saat ini, Bapak Ibu penonton hari ini, yaitu adalah radio transmitter, yang mana kita tahu subhanallah hari ini umroh dilaksanakan dengan penuh protokol yang ketat, antar jamaah harus berjarak, artinya kendala-kendala di lapangan seperti kita tidak bisa dekat dengan mutawif atau pembimbing, mudah-mudahan terjawab dengan aplikasi ini, karena di dalam aplikasi ini sudah ada radio transmitter. Jadi nantinya
Bapak Ibu cukup dengan aplikasi ini sudah bisa mendengarkan bimbingan dari Mutawif di Talbiyatur ini. Tidak berbatas jarak selama ada jaringan internet, insya Allah kita sudah merancang sedemikian rupa dengan bandwidth yang rendah, sehingga sudah kita uji cobakan juga, mudah-mudahan tidak ada gangguan terkait suaranya yang jernih seperti itu. Nah, yang kedua, ada fitur Hotel Direction. Jadi, andai kata Bapak Ibu sedang jalan-jalan, lupa jalan pulang ke hotel, dari aplikasi ini sudah bisa menunjukkan jalan kembali Bapak Ibu menuju hotel. Dan itu tidak perlu proses Bapak Ibu ketik lagi untuk koordinat hotel atau ketik nama hotel, tapi tinggal klik, sudah ada gambar hotel tempat Bapak Ibu menginap nantinya bersama Talbiyatur. Dan kemudian ada panduan manasik, yang mana ini juga kita berharap mudah-mudahan menjawab kendala di lapangan saat ini. Bapak Ibu bisa melihat dari aplikasi Talbiyatur terkait apa aja sih yang harus dilakukan saat beribadah umroh di Tanah Suci seperti itu. Kemudian ada jadwal sholat dan lain-lain. Nah, panduan ibadah manasik ini jadi nanti akan terkoneksi dengan GPS di HP Bapak Ibu masing-masing. Maka ketika sudah berada di lokasi, otomatis dia akan aktif dan memberikan notifikasi-notifikasi terkait apa saja yang harus dilakukan saat beribadah Tanah Suci. Karena mudah-mudahan ini menjawab, lagi-lagi mudah-mudahan ini menjawab, karena seperti yang kita tahu, kita tawaf, sa'i sudah harus berjarak, tidak bisa lagi berdekat-dekatan dengan pembimbing atau dengan teman jamaah kita yang lain. Nah, sebenarnya singkat saja, tapi tidak menutup kemungkinan kita terus berusaha aplikasi ini akan terus berkembang demi lagi-lagi tujuan kita bersama Talbiyatur ini untuk memberikan pelayanan terbaik. Kalau kita sudah mendengar bahwasanya saat ini menggunakan Itamarna dan Tawakalna, alhamdulillah pada forum ini saya sampaikan aplikasi kita Talbiyatur ini secara development sudah bisa connect dengan Itamarna dan Tawakalna. Cuman kita masih wait and see, kita menantikan terkait regulasi ke depannya apakah memang aplikasi Itamarna dan Tawakalna itu akan digunakan secara terus-menerus. Kita wait and see. Andai kata pun nanti akan ada regulasi lain, kita akan berupaya keras mungkin untuk mengikuti regulasi yang ada di Saudi. Seperti itu. Nah, yang terakhir dari saya, terima kasih sekali lagi untuk keluarga besar dari Talbiyatur dan Bapak Ibu yang menyaksikan meeting hari ini. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan. Semoga kita semua pasti ingin ya segera bisa berkunjung ke Tanah Suci. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti Amin, untuk amin. lebih jelasnya mungkin terkait aplikasi dari Talbiyatur bisa ditanyakan ke pihak dari Talbiyah Travel. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari saya. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya, masya Allah. Terima kasih banyak Hafiz ya, dan teman-teman Muslim Pergi yang sudah membantu Talbiyah tentunya dengan mensupport dengan membuat aplikasi tadi ya. Silakan Bapak Ibu jika ingin mendownloadnya sudah bisa dibuka Play Store-nya di Android-nya masing-masing. Dan bisa mulai menggunakan. Dan memang ini menjawab ya tantangan di zaman sekarang gitu ya. Sudah tidak bisa tidak, ya memang harus digitalisasi semuanya. Kita sudah merasakan 8 bulan puasa kita sudah nggak ke Madinah, nggak ke Mekah gitu ya. Kita mungkin nggak ikutin majelis taklimnya, biasa kita ikuti di masjid, kita nggak mengikuti kajian-kajian keislaman dan lain sebagainya. Tapi berubah semuanya dengan bentuk ya, kajian online. Ziarah saja pun ternyata sekarang kita juga mau virtual gitu kan, online kan ternyata. Walaupun memang per 1 November ini, kalau kita cukup update berita, bahwa umroh itu sudah dibuka untuk tamu-tamu internasional. Secara resmi memang sudah, dari Indonesia juga kemarin kami cek, ada beberapa yang visanya sudah keluar. Tapi memang yang banyak berangkat di awal-awal ini, test drive-nya biasanya para pimpinan-pimpinan travel ya, yang berusaha untuk survei dulu bagaimana teknis di lapangan di sana seperti apa. Karena
banyak di aturan-aturan terbaru ini ya cukup banyak hal-hal teknis yang ya perlu diperhatikan lah gitu. Jangan sampai nanti mau membawa banyak tamu Allah satu grup gitu ya. Bapak Ibu semua bareng-bareng di sini ada 75 orang. Kalau 75 orang ini semua sama-sama ke Makkah, ke Madinah, 2 bis ya kalau nggak siap nanti ya ini kan jadi beri catatan untuk pelayanan kami. Nah, memang tadi sudah disebutkan, terima kasih Mbak Nafis, bahwa Saudi Arabia ini memberlakukan ada aplikasi Tamarna, Tawakalna gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata ya di Muslim Berjih sudah mencoba mengintegrasikan sistem aplikasi Talbiyah ini dengan Tamarna dan Tawakalna tersebut. Alhamdulillah. Nah, memang Tamarna dan Tawakalna ini adalah aplikasi yang nantinya memang ya mau nggak mau harus dipakai ketika memang kita sebagai travel, Talbiyah kalau membawa grup, berapapun jumlah grup itu harus terintegrasi semuanya dalam pemantauan pengawasan di aplikasi Tamarna itu. Nah, jadi ini alhamdulillah ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga semakin tenang. Insya Allah kita di Talbiyah senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dan berusaha mencoba menjawab tantangan-tantangan yang ada di saat ini. Nah, kita tidak akan berpanjang kalam lagi. Rasa-rasanya memang kerinduan kita terhadap kota Madinah Al-Munawwarah sudah luar biasa. Ya, 8 bulan itu memang waktu yang ya luar biasa, terasa lama sekali ya. Kalau untuk mungkin bagi para jamaah ya Bapak Ibu yang selama ini yang mungkin pernah umroh gitu ya, mungkin sekali atau 2 kali selama hidupnya ini, ya sebulan 2 bulan nggak umroh itu mungkin biasa aja gitu ya. Tapi kalau ya kita mungkin teman-teman di travel yang biasa melayani dari ya 1 bulan itu, bayangkan mungkin ada beberapa grup yang kita layani, sekian banyak jamaah yang kita layani. Sudah 8 bulan ternyata kita tidak melayani ya jamaah yang berangkat. Nah, ini luar biasa. Jadi ini sangat-sangat kita rindukan bersama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita semua bisa kembali hadir di kota Madinah Al-Munawwarah, bisa hadir juga ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi minimal pada hari ini mudah-mudahan kita bisa melepas sedikit kerinduan kita kepada kota Nabi yang sama-sama kita muliakan di tengah-tengah suasana Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan semoga semakin dalam kecintaan kita, semakin istiqomah kita dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semakin sungguh-sungguh kita juga untuk membela kehormatan beliau, menjaga keagungan dan kemuliaan beliau. Di tengah saat ini di dunia ada sebuah negara yang pimpinannya dan sebuah media di sana yang dengan beraninya melecehkan dan menghina Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan rasa cinta kita terhadap beliau, di tengah-tengah suasana Maulid Nabi ini, semakin tumbuh kecintaan kita, semakin besar pembelaan dan perjuangan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan insya Allah untuk ziarah online ini yang menjadi agenda inti kita akan langsung dibawakan oleh Direktur Utama PT Talbiyah Dinas Saksama kepada Al-Ustaz Haji Hidayat Rahim. Kami persilahkan. Sudah buka kamera. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aidan
wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashuddu rihalukum illa fi thalathil masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyil karim. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat virtual ziarah Kota Madinah rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini biidznillah kita bisa bermuajahah meskipun dalam bentuk jalsah virtual, dan kita namakan kegiatan kita ini adalah ziarah virtual Kota Madinah, dan ini memang merupakan kegiatan yang perdana ya yang kami lakukan, talbiyah, dan insya Allah akan menyusul lagi kegiatan-kegiatan virtual dengan maudhu atau tema-tema seputar haji dan umroh ya. Pelaksanaan hajinya, pelaksanaan umroh, dan seterusnya. Ini yang pertama adalah ziarah Madinah. Seperti diungkapkan oleh Ustadz Raidi tadi, bahwa memang ini adalah bagian dari melepas rindu kita dengan tanah suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, setelah 8 bulan kurang lebih, ya, memasuki bulan ke-9, bahwa belum diperbolehkan dengan kondisi belum diperbolehkan kita melakukan ziarah ke Madinah dan melakukan umroh, bahkan haji tahun ini ya, karena memang sedang dalam cobaan pandemi COVID-19 yang kita ketahui. Jadi talbiyah sejak tahun 2000 kiprahnya melayani ibadah jamaah, khusus jamaah haji, sudah 20 tahun lalu. Baru tahun 2020 ini kita tidak ada pelaksanaan haji. Mohon doa mudah-mudahan tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar, normal seperti biasa, karena sesungguhnya kondisi jamaah sudah ready semua, sudah siap ya. Bahkan kemarin itu pelunasan sudah kita lakukan. Di talbiyah sendiri ada 106 jamaah yang sudah lunas dan tinggal berangkat, sudah siap segala sesuatunya. Tapi karena memang kebijakan tidak ada haji, insya Allah kurang lebih bulan Juni ini yang kemarin tertunda berangkat akan kita berangkatkan atau bisa diberangkatkan tahun ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum juga kita memasuki detail kepada ziarah virtual di Kota Madinah ini, sebagai informasi, dalam acara ini juga kita akan online ya, meliput saat ini yang terjadi atau kondisi Masjid Nabawi. Sejak beberapa hari lalu, bahkan barusan saya kontak dengan perwakilan talbiyah yang sekarang sedang berada di Masjid Nabawi, yaitu Ustadz Indra Wijaya. Sebelumnya berhasil video call, tapi ketika itu baru jam 8 di sini, di sana baru jam 4, masih qiyamul lail, masih tahajud. Terus tadi ketika dibuka, saya kontak lagi, baru azan subuh, karena subuh di sana adalah jam 5:28, berarti jam 9:28 di sini. Seperti biasa, jarak antara azan dan qomat di Masjid Nabawi itu kurang lebih 15 menit. Ini juga hal yang menarik ya. Kalau yang pernah ke sana, nostalgia, mengingat kembali, mengobati kerinduan, baik haji atau umroh, memang luar biasa kebijakan di sana. Antara azan dan qomat itu seperti sudah baku 15 menit atau 20 menit, seolah-olah memang ingin memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya umat Islam mendapat pahala sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Apalagi janji Rasulullah SAW bahwa 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid lainnya.
Kalau di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat sholat di masjid lainnya. Dan ternyata juga bukan hanya di Mekah Madinah, durasi atau ketetapan tidak tertulis dari pemerintah itu bahwa jarak antara azan dan qomat itu 15 menit, di Jeddah pun seperti itu. Nah ini kalau kita lihat hikmahnya adalah bagaimana seandainya kita mendengar azan dari rumah, tapi kita tahu bahwa di masjid itu pasti ditungguin. Pasti 15 menit lagi azan, sehingga dari rumah kita wudhu, kita berangkat ke masjid masih keburu berjamaah. Ini salah satu hikmahnya. Jadi budaya sholat berjamaah itu luar biasa di sana. Jadi tidak patah semangat. Ya, kadang kalau kita azan, wah kayaknya udah azan, nggak keburu nih. Ya, udah keburu qomat, nggak dapat jamaah, akhirnya sholat di rumah atau tidak ke masjid. Nah, ini budaya-budaya seperti ini yang luar biasa, disadari atau tidak adalah akan mengundang barokah dari Allah. Ihyaul masajid ala dauruha, menghidupkan masjid dari segala peranan dan fungsinya. Udah gitu, antara azan dan qomat 15 menit, dimanapun dari azan sampai selesai sholat, yang namanya perkantoran, yang namanya toko, tutup total. Artinya kalau kita dari azan sampai qomat sampai sholat kita enggak sholat, kita tetap di kantor, ya percuma juga, kantor harus ditutup. Atau yang pedagang, percuma juga, itu dia harus ditutup, karena kalau tidak ditutup dia akan kena sanksi. Luar biasa. Ini sekilas bahwa memang tanda-tanda barokah dari Ardul Muqaddasah, bumi suci Mekah Madinah ini dirasakan benar, dan itu adalah satu kerinduan yang kita dapatkan. Jadi kembali kepada tadi, Ustadz Indra Wijaya, beliau standby, sudah juga mencatat link kita. Ya, insya Allah saya bilang nanti selesai sholat subuh, kalau memungkinkan langsung on, dan kita akan melihat suasana selepas sholat subuh. Terus maudhu kita, ya salah satunya adalah Raudhah dan makam atau kuburan Rasulullah SAW, kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terus kalau sempat juga pemandangan kuburan Baqi', di situ ada Utsman bin Affan, ada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, itu juga yang perlu mudah-mudahan hari ini bisa tercapai, meskipun sekilas tapi bisa merasakan. Dalam virtual ziarah ke Madinah ini memang agenda-agenda kita seperti hanya ziarah di Madinah. Ya. Bagi yang sudah pernah haji, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa balik lagi. Dan sudah pernah umroh, apalagi umroh berulang. Dan bagi yang belum pernah, kita doakan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umroh ya di tanah suci dan ziarah ke Madinah. Di mana setiap perjalanan haji atau umroh, paket standar yang kita lakukan adalah ziarah. Nanti ziarah di Makkah bagaimana, kita tunggu episode selanjutnya. Nah, kita sekarang fokus kepada ziarah di Madinah. Jadi memang umumnya paket-paket haji dan umroh talbiyah, kita mengambil rute Madinah lebih awal. Sehingga nanti ketika kita ke Mekahnya itu kita bisa napak tilas Rasulullah SAW melakukan haji dan umroh, mengambil miqat di Bir Ali. Kita boleh saja dari tanah air kita langsung ke Mekah. Selesai di Mekah baru kita ziarah ke Madinah. Nah, kalau kita talbiyah adalah bagaimana kita lebih mengutamakan Madinah, karena dari segi pelaksanaan lebih rileks. Kita dari tanah air dengan belum memakai kain ihram, berapa hari di Madinah kita melakukan ibadah termasuk ziarah yang nanti kita akan napak tilas ya, dengan busana yang lebih belum pakai ihram, lebih leluasa. Nanti ketika terakhir Madinah baru kita start dan menuju Mekah ya, memakai ihram dan miqat Bir Ali dan seterusnya. Maksudnya bahwa ketika di Madinah umumnya kalau umroh itu 3 hari. Ya, ini sebagai informasi juga. Ya, paket-paket dulu itu kalau umroh itu total 9 hari umroh reguler. 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, 2 hari pulang dan pergi. Tapi dalam kondisi pandemi ini seperti diungkapkan oleh Ustadz Raidi tadi, bahwa ada kebijakan baru.
yang memang kita harus mengikuti untuk kemaslahatan. Ya, konon ya baru sampai kita karantina dulu 3 hari di hotel, nggak boleh keluar-keluar. Terus tambah lagi 3 hari di Mekah, baru ke Madinah. Belum lagi cerita di tanah air harus PCR dulu, ya 72 jam sebelum berangkat PCR. Belum lagi protokol di sana, satu bus yang biasanya 50 orang harus cuma 20 orang. Terus selama karantina 3 hari di hotel tidak boleh keluar-keluar. Sistem makan juga tidak seperti biasa, itu buffet mungkin dengan cara box dan seterusnya. Tapi alhamdulillah itu adalah upaya-upaya untuk kemaslahatan umat dan juga bisa melaksanakan umroh. Setiap jamaah melakukan umroh sunnah hanya 1 kali, nggak bisa berulang. Sholat di masjid juga harus dengan aplikasi Tamarna, Tawakalna, dan seterusnya. Ala kulli hal yang memang di awal-awal ini yang tadi dikatakan 1 November sudah ada yang mendapat visa dari Indonesia. Kita doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan nanti mungkin 2 pekan, 3 pekan setelah itu Talbiyah akan membuka paket dan kita akan mengikuti sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh yang grup-grup awal gitu. Sengaja kita memasuki nanti grup kedua, ketiga karena masih beradaptasi. Kita ingin lihat bagaimana aplikasi dan selanjutnya. Nah, itu gambaran kondisi-kondisi sekarang. Tapi kembali kepada tadi bahwa ini saya sambil kontak Mas Indra. Jadi kalau kita standar itu adalah di Madinah, ziarah di Madinah itu ada 2 kali ziarah. Ziarah pertama, objek ziarahnya adalah makam Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, terus kita makam Baqi, terus ziarah sekeliling Masjid Nabawi, ada Masjid Ghamamah, ada tempat Bani Saibah dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khulafaur Rasyidin, pengganti Rasulullah, ya, dan yang lainnya, terus terakhir di Raudhah. Itu memakan waktu cukup lama, kira-kira hampir 2 jam, sehingga hari pertama di Madinah itu adalah ziarah pertama. Nanti kita akan bahas. Nah, ziarah keduanya baru di luar Masjid Nabawi, ya, bukan sekeliling, sehingga ziarahnya menggunakan bus. Nah, itu dengan objek nanti kita bahas, yaitu Masjid Kuba, Jabal Uhud, Pasar Kurma, Masjid Khandak, Masjid Qiblatain, dan sebagainya. Inilah bahasan maudhu kita pada hari ini, yang insya Allah nanti kita sambil menunggu Mas Indra untuk bisa online. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kelanjutan atau bahasan kita dalam kesempatan ini, izinkanlah saya ingin juga sekaligus memperkenalkan ya kru Talbiyah yang ada di grup ini, ya sekaligus juga insya Allah sebagai regenerasi asatis Talbiyah. Ya, apalagi kan kemarin salah satunya jamaah umroh sekarang itu usia dibatasi ya antara 18 sampai 50 tahun. Ya, bagi para alumni atau juga yang baru bertaruh dengan Talbiyah, sesungguhnya Talbiyah ini berdiri dari tahun 2000, persis 20 tahun berjalan. Itu memang kami ya, angkatan saya dengan para asatiz yang perlu saya ulangi bahwa Talbiyah ini dibangun oleh para asatiz ya, sebagai komisaris utama Ustadz Abdul Jabbar Majid, terus anggotanya adalah Ustadz Zainal Arifin Abu Bakar dan Ustadz Jazili Juwaini. Ya, terus jajaran direksi, saya sendiri diamanahkan direktur utama, direktur keuangan Ustadz Bali Pranowo. Jadi semua para asatid, direktur operasional marketing Ustadz Suman Jaya. Nah, ini perlu saya kenalkan adalah dia di samping mempunyai amanat tanggung jawab ya untuk pelaksanaan PT Talbiyah Bina Seksama, mereka adalah tim para asatid yang memang membangun Talbiyah dari tahun 2000 dulu dan juga melayani ya para alumni. Pasti ada yang salah satu nyangkut kenal ya, karena setiap keberangkatan ada pembimbingnya, termasuk juga Ustadz Mukhtar Abu Ali. Nah, dalam kondisi sekarang ya regulasi sekarang itu kan kalau yang di atas 50 tahun tidak boleh berangkat, berarti kan harus yang di bawah 50 tahun. Ya, ada satu lagi tim kita yang merupakan tim inti, Ustadz Umar Panjaitan LC, beliau tepat tanggal 20 Oktober kemarin usia 50 tahun. Jadi kalau diberlakukan dia sudah di atas 50 tahun
plus berapa hari itu? 10 hari atau 20 hari. Jadi komitmen kami Talbiyah tetap memberikan pelayanan terbaik untuk umat dalam pelaksanaan umroh dengan aplikasi itu, ya kami akan akan melaksanakan dengan pendampingan para asatiz ya yang sudah kami persiapkan. Ini sekaligus dalam kesempatan ini kami perkenalkan ya mereka-mereka yang akan melanjutkan pembinaan di Talbiyah. Ya, ada 4 orang di dalam Zoom meeting ini. Ada ya, pertama Ustadz Iqbal Muhammad Iqbal, beliau S1 Azhar Kairo, S2 di Malaysia. Beliau secara manajemen sekarang manajer keuangan dan bagian umum Talbiyah. Nah, beliau juga sudah berpengalaman membawa jamaah dulu ketika lulus dari pesantren Husnul Khotimah, magang di Talbiyah, menjadi mutawif di Mekah. Nah, ini insya Allah akan melanjutkan pembinaan di Talbiyah. Yang kedua, Ustadz Fathan Al-Fathan, beliau S1 di Pakistan, S2 di Malaysia. Gambarnya tadi ada. Ya, nanti kita bisa sambil jalan kenal. Yang ketiga Ustadz Raidi di Panegara, Bafagi. Beliau lulusan Universitas Indonesia dan juga banyak berkiprah dakwah di Indonesia, dan juga diharapkan pengalaman juga membawa jamaah kemarin umroh melalui Talbiyah, dan insya Allah juga akan menggantikan atau melanjutkan pembinaan atau sebagai tim Ustadz pembimbing di Talbiyah di level lapis 2 atau para lapis kedua dari asatiz. Yang keempat, yang terakhir adalah Ustadz Siswandi. Beliau S1 di Ma'had Al-Hikmah Bangka, dan alhamdulillah beliau juga hafiz Quran ya, dan akan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akan siap untuk mendampingi para jamaah ketika memang peraturan harus di bawah 50 tahun. Itu sekilas ta'aruf perkenalan kami dalam forum, diselipkan dalam forum ziarah virtual ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang jam 9:56, kalau tadi azan subuh itu jam 5:30, terus jam 6:04 itu qomat ya atau 20, terus sholatnya biasanya subuh ayatnya panjang. Ya, mungkin memang belum selesai ya, bisa jam 6 lewat baru selesai, belum lagi zikir dan seterusnya. Ustadz Indra baru bisa bergabung. Baiklah, sambil kita menunggu nanti Ustadz Indra bergabung, kita mulai ziarah kita di Madinah, yang kalau kita asumsikan atau kita analogikan di hari pertama ketika kita di Madinah. Jadi memang persis 3 hari umumnya kita di Madinah itu. Hari pertama fokusnya itu adalah sukses ziarah sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, hari kedua adalah fokus sukses ziarah di luar Masjid Nabawi, Masjid Kuba dan seterusnya. Hari ketiga memang sengaja dikosongkan karena ba'da zuhur, habis makan siang, kita langsung prepare menuju ke Bir Ali dan fokus sukses perjalanan dari Madinah ke Mekah yang jaraknya 430 km, kurang lebih 6 jam untuk kita ke Mekah. Nah, itu biasanya berangkat dari Hotel Madinah itu jam 2, tunggu-tunggu jam 3, sampai Bir Ali setengah 4, jam 4 baru start, 6 jam sampai di Madinah jam 10. Jam 10 nggak langsung tawaf sa'i, tapi kita check-in hotel dulu, makan malam dulu, ya. Terus ya rata-rata kita baru mulai start jam 11, jam 12, selesai jam 3. Artinya apa? Bahwa memang malam itu malam melek kita, bergadang kita, full ibadah tawaf sa'i, ya selesai, ya mandi, balik lagi sholat subuh. Nah, jadi goal pertama adalah, hari pertama adalah ziarah ke sekitar Masjid Nabawi. Ziarah virtual Kota Suci Madinah yang pertama adalah kita ke Masjid Nabawi. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti halnya kami ketika membawa jamaah dan membawa ziarah, ya kita memang bahkan dari manasik kita sudah memberikan satu mukadimah, ya perkenalan kita tentang kota Madinah itu sendiri, ya. Terus juga saat ini kita ziarah virtual, ya diharapkan ya tadi melepas kerinduan, terbayang lagi nostalgia kita
kerinduan kita ketika kita bersimpuh di raudhah, kita mencucurkan air mata kita mengakui dosa-dosa kita menyadari di samping orang yang kita cintai Rasulullah SAW, terus kita munajat apa saja yang telah kita persiapkan dan dijamin itu diterima oleh Allah, ya. Itu suasana-suasana seperti itu yang kita rasakan, ya, dengan segala perjuangan. Bagi yang belum, ya tentunya itu sebagai motivasi, sebagai juga informasi atau manasik awal untuk mengenal Masjid Nabawi. Nah, kota Madinah itu dikenal sebelumnya bernama Yathrib. Jadi kita napaktilas ziarah di Madinah dan kita mengenal sejarah kota Madinah, ya, terus juga kapan Rasulullah SAW ke Madinah, ya, kenapa Rasulullah SAW memilih hijrah ke Madinah, terus bagaimana perilaku masyarakat asli Madinah ketika Rasulullah datang, ya, terus juga keutamaan lain sehingga Rasulullah SAW menetap di Madinah sampai meskipun di akhir hayatnya itu Makkah sudah berhasil ditaklukkan, tapi kenapa kok Rasulullah tidak memilih Mekah sebagai akhir hayatnya dan kuburannya dikuburkan di Madinah, di Mekah tapi di Madinah. Bapak Ibu sekalian, kota Madinah awalnya itu, ya, bernama kota Yathrib. Jaraknya kurang lebih 430 km dari Mekah. Jadi ya beda-beda dikit dan relatif samalah antara Madinah ke Jeddah, Madinah ke Mekah, ya. Karena di tengah jalannya itu menjelangnya itu dia pecah jalannya. Ya, Nah, jadi sesungguhnya kota Madinah itu dikenal sebelum Rasulullah SAW datang, itu kota yang tidak mempunyai penduduk atau komunitas yang kuat. Karena di kota itu terkenal dengan ada perang turun-temurun yang namanya Perang Bu'ath. Jadi tidak ada yang mengakar. Nah, untuk itulah ketika Rasulullah datang, ya, ke kota Yathrib itu, yang tentunya karena memang sebelum Rasulullah datang sudah ada orang-orang Madinah yang menyatakan keimanannya, ya, syahadatnya Islam kepada Rasulullah ketika di Mekah. Ya, jadi kalau kita tarik ke belakang lagi, ya, sejarah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdillah usia 25 tahun waktu itu mendapat gelar Al-Amin, ya, terus baru dilantik menjadi Rasul, menjadi Nabi itu usia 40 tahun. Nah, setelah dilantik, beliau tidak langsung ke Madinah, tapi 13 tahun itu mendakwahkan Islam, ya, dengan segala upaya yang endingnya akhirnya setelah 13 tahun itu tidak diterima, ya. Berapa banyak sahabat yang mendapat cobaan, siksaan dan seterusnya, akhirnya perintah Allah untuk hijrah. Hijrahnya ke Madinah. Mungkin ini adalah rahasia kenapa Madinah. Ya, ketika juga baru beberapa tahun Rasulullah dikenal berita sebagai nabi dan rasul, ada beberapa orang Madinah juga sudah datang ke Mekah untuk menyatakan Islamnya. Nah, setelah itu, ya, sahabat Rasulullah yang di Mekah yang mendapat tugas khusus untuk mempersiapkan umat Islam di Madinah yang bernama Mus'ab bin Umair. Makanya dikenal dia dengan julukan duta Islam pertama. Itulah kita awali bahwa memang Madinah sudah dipersiapkan dan Rasulullah datang ke Madinah, ke kota Yathrib pada saat itu. Rasulullah mendirikan masjid pertama yang akhirnya dikenal Masjid Quba karena dia ada di pinggiran kota Madinah. Setelah itu baru masuk ke dalam Masjid Nabawi, ya. Itulah Rasulullah mengganti Madinah. Akhirnya juga Madinah ini dikenal dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang memancarkan nur munawwarah, memancarkan cahaya. Memancarkan kemana? Ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok bumi. Ya, termasuk ke kampung halaman kita, ke rumah kita, ke lubuk hati kita terdalam. Itu bagian dari pancaran sinar Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi Madinah sebagai pusat yang memancarkan cahaya, cahaya yang dimaksud adalah keimanan, keislaman. Ya, makanya disebut juga dakwah Rasulullah adalah yakhrijunan nas minadz dzulumatil jahiliyati ila nuril Islam.
Dakwah Rasulullah itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya Islam. Jadi Islam itu identik dengan cahaya. Sebaliknya, jahiliyah yang tidak sesuai dengan Islam, betapapun dia sebenarnya secara zahir gemerlap, tapi sesungguhnya dia gelap. Ya, betapapun pengajian orang mendapat hidayah dalam suasana zahirnya itu remang-remang, pada dasarnya dia mempunyai cahaya keimanan. Nah, itulah Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang memancarkan cahaya keimanan, keislaman sampai sekarang. Ini bertepatan dengan Maulid, memperingati hari lahir Rasulullah. Kita ingat dengan seorang orang non-Muslim yang mengarang buku, ya, 100 tokoh terkemuka di dunia. Ya, itu salah satunya. Kenapa dia memilihnya? Orang yang utama adalah Muhammad bin Abdullah. Ya, secara simpel salah satunya dia katakan bahwa Muhammad seorang diri, dia mengajak pengikutnya pertama baru 4 orang, ya, istrinya, terus temannya, terus anak kecil, terus sampai akhirnya sekarang pengikutnya itu sudah sampai 1,8 miliar. Yang berarti dia tidak membohong, berarti ajarannya itu benar dan akan terus bertambah. Begitu. Nah, itulah bahwa Rasulullah SAW, ya, ketika hijrah pertama, bagaimana Rasulullah membawa ajaran Islam itu, ya, beridentik dengan cahaya, merubah Madinah, dan dia sebagai pertama kota yang mengasas atau membentuk masyarakat Madinah. Itu saya pandang tentang kota Madinah. Ya, tentunya bahasan-bahasan detail itu tidak bisa kita sampaikan karena maudhu banyak, apalagi kalau dalam sambil perjalanan di bus, ya, para jamaah ini tadi saya lihat ada alumni haji, ada Pak Kholik, ya, ada Bu Nung dan seterusnya, itu bisa dibayangin kita ngomong panjang lebar Madinah tapi sambil jalan baru berapa menit udah sampai, ya kan? Sehingga kita ganti lagi maudhu yang lain, baru berapa menit udah sampai. Ini kalau ziarah virtual ini enak, ya, kita bisa ngomong panjang lebar, mau dipanjangin juga bisa, cuman ya ada batasnya juga dan kasihan yang dengar juga kelamaan. Jadi kita batasi. Kenapa Rasulullah mengambil Madinah? Karena memang itu bagian dari perintah Allah, dan memang tatanan masyarakat itu di Madinah belum terlalu mengakar, ya, karena memang regenerasinya itu rapuh, ya, sehingga Rasulullah SAW bisa lebih eksis di sana, menanamkan akidah, ya. Yang langkah yang diambil, yang pertama adalah 2 langkah. Pertama adalah membangun masjid, kedua mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Jadi selama 13 tahun setelah kenabian, Rasulullah di Mekah boro-boro bangun masjid, sholat aja dihalang-halangi. Ketika hijrah pertama, ya, Rasulullah membangun masjid. Itulah Masjid Quba yang tadi kita bahas, sehingga dia mendapat tempat tersendiri dalam sejarah Islam. Yang kedua, yaitu mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Dengan modal peranan masjid dan modal ukhuwah inilah Islam jadi kuat. Ya, sebagai refleksi kita sekarang, introspeksi sejauh mana masjid zaman kita sekarang berfungsi dengan baik untuk kebangkitan umat. Jangan-jangan masjid itu adalah sarana untuk tidur, ya, terutama hari Jumat. Gimana mau bangkit? Nah, zaman Rasulullah masjid adalah sarana kebangkitan umat dan juga ukhuwah Islamiyah yang hakiki. Ya, bagaimana klisenya sahabat Muhajirin dan Ansor sedemikian rupa bahu-membahu membangun sehingga Islam jadi kuat. Ketika Islam mudah diadu domba, itu adalah tantangan terberat umat Islam untuk bangkit. Nah, selanjutnya kita masih, ya, Mas Indra belum kontak, ya. Ya, saya sambil kontak Mas Indra. Selanjutnya objek ziarah kita setelah, biasanya kalau kita membahas dan menceritakan tentang Madinah itu sambil kita melihat panorama sekeliling halaman Masjid Nabawi. Dan dalam sejarah ternyata pagar Masjid Nabawi itu adalah kota Madinah sesungguhnya di zaman Rasulullah. Karena orangnya masih sedikit. Assalamualaikum. Maaf. Ya. Objek kedua adalah sebenarnya kita ke makam Rasulullah SAW. Tapi belum masuk, kita lewatkan dulu, ya. Mungkin ada halangan sebenarnya, Ustadz Indra. Kita langsung objek kedua di hari kedua, yaitu ziarah di luar Masjid Nabawi. Yang pertama
dari rumah kita, dari hotel, kita arahkan jamaah supaya dalam keadaan berwudu. Ya, karena objek ziarah kita pertama adalah Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu ya disunnahkan ya Rasulullah SAW man tatahhara min baitihi thumma ata ila Quba wa sallu rak'ataini ka ajruhu umratan. Siapa yang bersuci atau berwudu, alhamdulillah nih Kang Indra sudah bergabung nih. Sudah bergabung di kita, mungkin dia agak kesulitan untuk untuk klik ke Zoom-nya. Assalamualaikum Kang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Antum nggak bisa klik ini link Zoom kita? Kita udah coba email dengan semuanya, ada gambar tapi suaranya nggak ada. Nggak apa-apa. Coba lagi, gambar aja nanti suaranya biar saya. Ini yang penting antum juga dia lihat bahwa antum sekarang di depan makam Rasulullah ya? Ini lagi di tengah-tengah Masjid Nabawi. Oh ya nggak apa-apa, santai aja, jalan santai seperti orang lain. Nah itu kan, Masya Allah. Ya. Nah ini jamaah juga bisa ngelihat ini. Ya terus aja. Jadi kita ini masuk ke Zoom ya. Iya, coba kita matikan dulu masuk ke Zoom ya. Ya, Assalamualaikum. Oke, siap Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah Ustadz Indra sudah mulai aktif karena memang baru selesai prosesi sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Sambil menunggu Mas Indra nanti ada di sini, ketahuan kan kalau Mas Indra gabung ya. Kita lanjut menghemat waktu tadi. Kalau hari kedua kita ziarah ke Kuba, kita disarankan untuk dalam keadaan bersuci sebelum kita berangkat ke Masjid Kuba. Biasanya dari Masjid Nabawi atau dari hotel sekitar Masjid Nabawi ke Masjid Kuba itu cuma 15 menit. Ya. Kalaupun macet, banyak yang ziarah pada saat itu 20 menit. Sehingga kita anjurkan wudu dari tempat yang dari sunnahnya seperti itu. Adalah Rasulullah SAW meskipun tinggalnya di Madinah Masjid Nabawi, tapi tetap dia setiap hari Sabtu pagi menuju Masjid Quba untuk sholat duha. Makanya dikatakan man tatahhara min baitihi, siapa yang bersuci dan atau berwudu dari rumahnya, summa ata ila Quba, kemudian dia mendatangi Quba, artinya dia pergi ke Masjid Quba, wa sallu rak'ataini, dan dia sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu ka ajruhu umratan. Maka pahala 2 rakaat itu seperti dengan pahala melaksanakan ibadah umroh. Ka'ajruhu umrotan. Ya, alhamdulillah Mas Indra sudah bergabung. Ya, coba kita lihat Zoom. Nah, ya. Gimana Mas Indra masih belum bisa keluar suaranya? Belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Tapi dengar bisa nggak? Coba dikasih tangan kalau bisa dengar. Masya Allah, belum kedengeran. Tapi subhanallah, ini kita juga udah 8 bulan yang nggak ketemu Ustadz Indra di sana nih. Alhamdulillah dia sehat, ya khasnya itu memang seperti itu, ya baju gamis dan kopiahnya. Nah sekarang dia kalau kita lihat sedang berjalan dari posisi sholat yang mungkin agak di belakang, di tengah masjid menuju ke depan, menuju ke kuburan Rasulullah SAW. Kalau Raudhah sepertinya agak sulit peraturan sekarang kemarin. Karena yang ke Raudhah itu harus dia aplikasi ini dulu, tamarna. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke Raudhah. Ya, subhanallah, suasana Masjid Nabawi sudah mulai ramai dan kita rindu, dan berapa bulan sempat sepi, hening, tanpa kehidupan, tanpa prosesi ibadah. Sekarang Ustadz Indra sudah menikmati. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa menyusul pada saatnya. Ya, kita duduk bersimpuh di sisi Rasulullah SAW sehingga kita bisa menikmati ibadah yang tentunya orientasi kita adalah kebahagiaan akhirat kita juga kelak. Nah, ini Ustadz Indra masih berjalan menuju kuburan Rasulullah SAW. Gimana Mas Indra? Kedengeran nggak suara kita? Enggak berarti dia.
ya. Mungkin Ustadz Indra bisa Nah, ngarahin kameranya ke arah sekitar masjid. harusnya ya. Dia masalahnya handphone cuma Biar satu view-nya dan dia kita lagi bisa pakai, view gimana gambar. ngasih taunya? Diputar aja kameranya. Nah, itu dia. Ya kan lebih terlihat ya. Berarti dia dengar tuh Ustadz Reddy ngomong. Ya kita arahin aja coba. Ya. Subhanallah, Nah, suasana silakan masjid Ustadz Indra, mungkin bisa sambil Nabawi yang jalan khas ya. ini, ba'da subuh masih sangat lengang. Dan ini sangat masuk akal karena memang belum ada jamaah umroh dari luar Saudi yang tadi dikatakan oleh Ustadz Reddy. Ya, jamaah umroh masih di dalam Saudi. Kalaupun 1 Februari sekarang udah boleh, ini kan baru jalan dari negerinya, belum sampai ke Madinah. Bagus, Ra. Ustadz Indra, bisa dinyalakan lagi videonya? Coba video nyalain lagi. Nah. Diarahkan saja kameranya mungkin ke arah masjid ya. Biar suasana sekitar bisa lebih terlihat. Iya, Ustadz Indra coba di arah sekitar masjid jamaah yang lain. Oh, ini ada orang yang di Madinah. Iya. Iya, di Madinah, Bu. Dra, jauh banget dari depan ke makam Rasul. Lumayan tuh 15 menit jalan. Sambil lanjutin. Gimana lanjut ya? Biar waktunya bisa ini. Udah jam 10 seperempat. Jadi kita lihat objek ziarah kita pertama di hari kedua adalah Masjid Quba. Dia mempunyai tempat khusus sehingga kita sampai sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Cuma Masjid Quba nggak bisa live, ya kan? Kalau ngandelin Mas Indra lama lagi. Gitu. Ini kita sambil Masjid Nabawi. Nah, Masjid Quba adalah masjid yang bersejarah. Ya, siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat maka sama dengan umroh. Biasanya kita ke situ nggak cukup 2 rakaat. Ya, kita berangkat dari hotel katakan jam 7 habis sarapan pagi sampai di Masjid Quba 7:30, kita sholat 2 rakaat pertama tahiyatul masjid. Setelah itu kita sholat duha, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Biasanya kita arahkan jangan terlalu lama, jangan keasikan. Lama juga di situ karena ada objek ziarah lainnya. Gitu. Ini Mas Indra udah keluar. Oh, dia keluar dulu. Jadi memang kalau ke makam Rasulullah SAW, kita jalan dari depan, dalam itu masjid, dia nggak bisa langsung mentok itu. Dia ada tabir, kita keluar pintu, nanti masuk lagi dari pintu Babus Salam, pintu nomor 1. Jadi ketika tadi kita lihat tenda itu, karena memang ini beliau lagi keluar, itu pemandangan masih gelap. Nah, itu kan masih Babus Salam, nanti jurusan dengan masjid dengan makam Rasulullah, dan itu lampu-lampu masih nyala, berarti memang dia masih ada gelap-gelap gitu. Ya, itu juga payung-payung baru mau terpasang karena memang peralihan dari pagi masuk duha. Biasanya waktu syuruk itu lampu mati, terus tenda itu terpasang, insya Allah. Ini berarti Ustadz Indra ini dia di halaman depan itu ini dia keluar dulu tadi dari masjid, keluar dulu. Ya, beliau sengaja ngasih pemandangan. Nah, ini dia pintu masuknya itu yang paling depan itu yang banyak orang berdiri baju hitam, itu pintu masuk ke makam Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah, nikmatnya ya. Dan ketenangan, ya. Kontak kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Doa-doa kita dikabulkan, subhanallah, melalui sebuah perjuangan yang signifikan, perjuangan visa, perjuangan dana, perjuangan kesehatan. Ini Mas Indra masih ada di sekitar masjid.
Ustaz Indra bisa masuk ke dalam ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambilin. Iya. Nah, ini nampaknya mau masuk ini. Cara kita di hari kedua Masjid Kuba dengan fadilah dan keutamannya kita sudah sampaikan, ya. Terus kita menuju ke Jabal Uhud. Ya, ini cukup jauh, cukup lama, kira-kira 25 menit dari Masjid Kuba ke Jabal Uhud. Nah, apa yang terjadi dan apa yang bisa kita ambil dari peristiwa napak tilas di Jabal Uhud? Inilah Bukit Uhud. Jabal artinya bukit, Uhud artinya satu, yang artinya dia adalah bukit yang menyatu. Kayak di Sumatera itu ada Bukit Barisan. Ya, dia menyatu dan dia melindungi kota Madinah. Nah, sehingga terkenal dia juga ini Bukit Uhud karena peristiwa perang Uhud. Di tempat ini terjadilah ya perang Uhud karena di Jabal Uhud. Perang ini terjadi pada tahun ketiga setelah hijrah Rasulullah. Ya, jadi menarik ini kalau kita kaleidoskop napak tilas kehidupan Rasulullah yang sekaligus kehidupan sejarah peristiwa sejarah Islam. Tahun pertama Rasulullah SAW itu konsolidasi akidah, konsolidasi ukhuwah, ya, konsolidasi perekonomian, konsolidasi pertahanan dan seterusnya. Rasulullah dan para sahabat. Tahun kedua ketika Rasulullah SAW sedang patroli, ya, itu bertemu dengan kafilah dagangnya orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang dia melihat dari kejauhan Rasulullah dengan para sahabatnya, dia udah ketakutan. Dia khawatir dihadang sehingga dia kirim pasukannya untuk meminta bala bantuan, bala tentara dari Mekah. Mekah dengan kesombongannya, orang-orang Quraisy dulu, itu dengan kesombongan dia mendatangi dan singkat kisah, singkat sejarahnya terjadilah Perang Badar. Itu perang kedua. Ini perang pertama, perang yang sangat tidak seimbang dilihat dari kuantitas pasukannya. Rasulullah kaum muslimin cuma 300 orang melawan 1000-an lebih dengan persenjataan yang lebih siap. Tapi disinilah ya kekuatan yang sebenarnya itu bukan dari fisik. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya ketika kita berperang, kita memanah itu bukan kita yang manah tapi Allah yang manah. Ya, Allah turunkan bi'alfim minal malaikati murdifin, Allah turunkan dengan ribuan malaikat berganti-gantian. Akhirnya biidznillah perang pertama itu dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Dalam perang itu banyak orang-orang kafir Quraisy itu terpukul. Salah satunya adalah Hindun. Ya, ayahnya mati dalam perang Badar, kakaknya mati dalam perang Badar, ya. Sehingga dia dendam. Nah, ketika dia dendam itu, dia persiapkan ya ahli pembunuh non muslim namanya Wahsy, ya, karena dia sakit hati dengan Hamzah, ya, untuk membalaskan dendamnya. Ya, akhirnya terjadi peristiwa perang Uhud itu karena memang orang-orang musyrikin itu ngancam untuk serangan balik. Rasulullah SAW dengan kepiawaian dan juga keahlian atas izin Allah untuk mengatur strategi dan memimpin umat Islam, ya terjadilah perang Uhud dengan segala strategi Rasulullah yang sudah matang, ya di Jabal Uhud ini. Ya, salah satu ya strategi yang Rasulullah siapkan adalah Rasulullah menempatkan 50 pemanah-pemanah jitu para sahabat di bukit kecil yang disebut juga dengan Jabal Rumah, bukit pemanah. Ya, sahabat-sahabat, sniper-sniper, ya jitu, ya ahli perang dan ditempatkan di situ. Sehingga ketika
orang-orang musyrikin ingin masuk ke kota Madinah, dengan mudahnya mereka dipanah dan mati dan akhirnya tidak bisa tembus. Sekali dua kali akhirnya mereka porak-poranda dan akhirnya pada saat itu mereka kembali lagi lari tunggang langgang dan harta rampasan perang beberapa diambil oleh para sahabat dan seterusnya. Nah, pada saat itu sejarah juga mencatat dari posisi strategis Jabal Rumat yang 50 orang sniper itu, sniper jitu itu menganggap bahwa memang sudah lawan sudah lari, maka 50 itu turun dari tempat strategis kecuali 2 orang sahabat. Nah, dalam kondisi seperti itu, Khalid bin Walid, seorang pemuda Quraisy yang memang ahli strategi perang juga, yang pada saat itu belum masuk Islam, melihat posisi strategis itu ditinggalkan oleh kaum muslimin, dengan pintarnya dia memutar arah dari belakang dan mengambil alih ya bukit strategis itu, Jabal Rumah, dan dengan mudahnya dia menebas satu persatu, membunuh para sahabat yang sedang berlawanan arah, tidak melihat dari arah belakang, sehingga banyaklah para sahabat pada saat itu mati syahid. Ya, kurang lebih 70 hufaz, 70 orang yang hafal Quran yang syahid pada saat itu, syuhada Uhud, termasuk panglima perang Uhud yaitu Pamanda, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, Mus'ab bin Umair juga semuanya. Nah, sehingga kalau kita lihat simulasinya antara Jabal Uhud dengan Jabal Rumat, itu di tengahnya itu ada tanah ya dipagari yang beberapa tahun lalu masih berwarna merah karena konon itu adalah warna darah para syuhada. Itu disitulah para syuhada Uhud yang Rasulullah katakan, kuburkanlah dia di tempat di mana dia terbunuh. Inilah kita ziarah kedua di hari kedua ini, napaktilas kita tentang perang Uhud, ya, betapa mereka itu sudah mengorbankan harta, waktu, tenaga, dan bahkan nyawa untuk kejayaan Islam, dan akhirnya Islam kita nikmati ya, di hati kita, di lubuk hati kita dalam ini. Itu mungkin pelajaran-pelajaran atau kisah yang ada di Jabal Uhud dengan perang Uhud itu, yang pada saat itu Rasulullah dikejar-kejar oleh pasukan Khalid bin Walid, dan biidznillah Rasulullah diselamatkan Allah. Dan setelah perang Uhud itu Rasulullah konsolidasi karena banyak para sahabat yang syahid, ya. Termasuk juga ide bagaimana Al-Quran itu dibukukan di pelepah-pelepah kurma dan seterusnya, itu karena memang para hufaz syahid pada saat itu. Baik, selanjutnya kita kepada objek ketiga. Ini ngomong-ngomong Mas Indra masih itu dia sudah masih di luar, masih di halaman. Sudah masuk belum? Udah masuk, udah agak sudah masuk tuh kayaknya tuh. Ya, tolong diingetin ya kalau udah kepada poin intinya, kita cut dulu bahasan kita ziarah yang kedua, kita fokus kepada penjelasan-penjelasan suasana. Masya Allah, ini mereka ya menunggu syuruk nih. Menunggu syuruk, siapa yang berdiam diri dari sholat subuh ya sampai waktu syuruk ya, maka dia dapat pahala seperti haji dan umroh taman, sempurna. Ya, jadi pahala umroh nggak harus kita jauh-jauh ke Mekah, di rumah saja setiap hari bisa. Kalau kita bisa itikaf ya di masjid dekat rumah kita, dari azan subuh ya, salat subuh, zikir terus sampai syuruk. Syuruk itu kira-kira 1 jam 20 menit dari waktu azan. Kita sholat 2 rakaat, maka itu sama dengan melaksanakan haji umroh secara sempurna. Nah, ini kita lihat tadi pemandangan banyak yang memang ya umumnya jamaah juga dia memanfaatkan di Masjid Nabawi Tanah Suci untuk ngambil syuruk. Cuma resikonya waktunya harus disiplin, karena kalau syuruk terus lama lagi, sarapan lagi, agenda selanjutnya ziarahnya itu akan terbengkalai. Kalau dia syuruk dan dia langsung sarapan nggak lama, langsung ke mobil untuk ziarah dan seterusnya. Nah, setelah kita dari Jabal Uhud, kita ke Masjid Khandaq. Ya, sebenarnya sebelum Masjid Khandaq kita lewatin dulu Masjid Qiblatain. Ya, coba dilihat Masjid Qiblatain-nya. Coba Mas Uwais, Masjid Qiblatain mana? Itu kanan, Masjid Qiblatain. Jadi perjalanan dari Jabal Uhud ke Khandaq, ya, Khandaq itu adanya juga di tepi kota Madinah. Ya, nanti kita lihat kisahnya. Itu kita melewati Masjid Qiblatain. Apa itu Masjid Qiblatain? Masjid Qiblatain sesuai dengan namanya adalah Qiblatain yang mempunyai 2 kiblat. Ya.
Bukan berarti sekarang kita sholat di situ kita bebas mau ngadep kemana aja, dua kiblat itu bukan. Tapi itu adalah menandakan sejarah. Ya, kita ketahui bahwa kiblat pertama umat Islam kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah SAW pertama kali sampai di Madinah hijrah, sholatnya menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Tahun pertama ke Masjidil Aqsa. Sehingga memang ada orang Yahudi, Bani Quraiza, Bani Qainuqa, Bani Nazir di Madinah itu menghina, semacam ngenyek. Kamu Muhammad Islam, tapi kiblatnya ke kota suci saya. Sehingga Rasulullah sepertinya mengendahkan muka ke langit bermohon. Nah, dikabulkan. Tahwilul qiblah, ya, perubahan arah kiblat yang tadinya ke Masjidil Aqsa dirubah menjadi Masjidil Haram atau Ka'bah Baitullah itu pada tahun kedua. Dan posisi sahabat ada dalam sejarah itu bukan Rasulullah, ya, sedang sholat di tempat tadi, tempat posisi Masjid Qiblatain itu yang awalnya menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ketika mendapat informasi pada saat itu dalam satu riwayat dikatakan sedang ruku di rakaat kedua sholat zuhur, ya, ada yang mengatakan sedang berdiri, yang jelas dalam kondisi sholat dapat informasi bahwa ada tahwilul qiblah, perubahan arah kiblat, maka dia memutar arah. Dan di tempat itu, ya, secara persis perubahan derajat arah antara masjid menghadap Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram Ka'bah itu dia sejauh 180 derajat. Bisa dibayangkan ketika sholat pertama, rakaat pertama, kedua menghadap ke Masjidil Aqsa, terus rakaat kedua, ya, ada yang mengatakan dalam keadaan ruku, terus dia pindah 180 derajat. Jadi menghadap ke belakang, menghadap makmumnya pindah lagi, mutar ke belakangnya lagi. Nah, disitulah, ya, Masjid Qiblatain. Sehingga kalau kita sempat ke sana, ya, biasanya jamaah jarang untuk masuk ke sana karena tidak ada fadilah khusus seperti Masjid Kuba. Kalau sholat di sana pahalanya sekian kali lipat dan seterusnya. Ya, kita cuma napaktilah sejarah. Saya sekali-sekalinya saya pada tahun 96 sempat ke sana dan memang di dalam itu biasa saja, tapi karena jaraknya perbedaan 180 derajat antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jadi di belakang kita itu ada tulisan arah Masjidil Aqsa Qiblatul Ula, kiblat pertama umat Islam. Nah, itulah Masjid Qiblatain yang merupakan saksi sejarah, ya, saksi bisu perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Ka'bah Baitullahil Haram. Nah, jadi kita tidak turun, kita mururon cuma lewat aja pelan-pelan, jamaah foto dari mobil saja, karena memang waktu kita. Karena selama kita di Madinah, di Mekah sekalipun, itu agenda inti kita adalah sholat 5 waktu. Ya. Nah, kalau kita kelamaan di objek wisata lain, khawatir zuhur nggak dapat, padahal 1000 kali lipat itu. Sayang. Sehingga Masjid Qiblatain kita lewat saja, terus kita lanjut ke Masjid Khandaq. Masjid Khandaq. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, ada informasi tadi dari tim kita yang berhasil kontak Ustadz Indra. Kenapa tadi sampai sekarang dia di luar saja? Ternyata sampai sekarang masih ketat. Kalau sholat saja di tempat lain masih boleh, tapi kalau mau masuk ke arah Raudhah, ke kuburan Rasul, itu harus memakai tasrih, kata dia. Tasrih itu adalah surat izin masuk. Ya, jadi masih ketat Madinah ini kalau khusus ke Raudhah atau ke makam Rasulullah. Ya, itu tadi yang aplikasi Iktamarna, aplikasi Tawakalna, ya, mungkin itu. Insya Allah nanti lain kesempatan kita persiapkan Ustadz Indra untuk bisa mengurus tasrihnya dan juga bisa memberikan informasi atau nanti menyusul di videonya direkamkan untuk suasana. Paling tidak secara umum kita lihat bagaimana Masjid Nabawi, alhamdulillah sudah mulai ada kehidupan, sudah mulai ada banyak orang, apalagi mudah-mudahan pekan depan itu udah banyak jamaah yang dari negara lain, itu akan kita lanjut terus live-nya dan informasinya, ya, bahkan kedudukannya ini masih dibatasi oleh penduduk asli saja. Demikian yang kondisi-kondisi ini kayaknya beliau mengambil arah ke Baqi ini, ya, ziarah kita ke Baqi.
Jadi pas kita keluar, tadi beliau itu kenapa zoom depan Masjid Nabawi, karena nggak bisa masuk, terus dia melintas, terus tiba-tiba dia di pintu keluar Masjid Nabawi, dan di seberangan pintu keluar Masjid Nabawi dari arah kuburan Rasul itu adalah Baqi, ya, dari kejauhan sana, jaraknya cukup jauh. Ini mungkin dia lagi jalan ke Baqi. Sambil menunggu Baqi, kita lanjut ke Khandaq. Jaraknya lumayan, ya, jauh dari Uhud ke Khandaq. Tadi kita melintasi lewat itu Masjid Qiblatain. Khandaq, apa itu Masjid Khandaq? Sesuai dengan namanya, Khandaq artinya parit, ya, parit atau selokan, tapi dalam bentuk besar, begitu. Kenapa disebut Masjid Khandaq? Ya, karena di tempat itulah sebagai saksi sejarah, saksi bisu bagaimana Rasulullah SAW beserta para sahabat dimenangkan Allah untuk perang yang kesekian melawan orang-orang kafir Quraisy. Ya, perangnya disebut perang Ahzab. Ya, Ahzab artinya menggabung, bersekutu. Dulu kita Indonesia, ya, pernah dijajah oleh tentara sekutu, yaitu bergabung Belanda, Portugis, ya, dan seterusnya. Itu sekutu. Begitu juga Madinah, kaum muslimin, Rasulullah itu dikerubutin oleh orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, orang-orang kafirin. Quraisy itu menyatu. Nah, perang Khandaq itu menarik. Dia terjadi pada awal tahun keempat setelah hijrah. Jadi jaraknya itu nggak jauh dengan perang Uhud. Perang Uhud tahun ketiga, perang Khandaq di awal-awal tahun keempat. Kenapa? Ini kesombongan orang musyrikin Quraisy. Ketika dia pulang dari perang Uhud, dia ngobrol di antara mereka, kenapa Muhammad udah tunggang langgang, kita nggak habisin aja, begitu. Udah habis itu pengikutnya, kita kuasai dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka membenarkan, ya udah kalau gitu kita siap-siap, kita balik lagi. Kita serang Muhammad dalam kondisi itu sedang terpuruk, ya, hancur, banyak yang mati dan seterusnya. Nah, itulah terjadi perang Khandaq. Jalan mereka, Rasulullah pun tahu. Lagi-lagi memang Allah persiapkan qaidul mujahidin, pemimpin mujahid Rasulullah, enggak kalah strategi. Ya. Ketika memang tahu orang-orang Azab itu banyak menyerbu, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Ya. Apa ide kalian, ya, untuk kita menghadapi orang-orang musyrikin ini yang menyatu banyak? Ya. Banyak ide, salah satu ide sahabat Salman Al-Farisi. Salman dari negeri Persia radhiyallahu anhu. Dia mengusulkan, biasanya kami di Persia kalau perang itu kami buat parit. Ya. Ini kan sahabat saja. Akhirnya Rasulullah mengambil dan biidznillah Allah menentukan itu yang terbaik. Nah, dibuatlah parit. Paritnya itu saya lupa browsing fotonya, itu saya baru dapat di Kharitah Sirah Nabawiyah. Kharitah itu benar-benar luar biasa. Gambaran itu kita tercengang sekali. Itu lebarnya itu 3 meter, terus dalamnya 4 meter, panjangnya 5,5 kilometer. Ya, di situ ada gambar-gambar orangnya, terus juga batunya batu-batu keras. Mereka kaum muslimin itu jumlahnya sedikit, dalam kondisi tenaga yang terbatas, lemah, tapi kok bisa? Gitu. Itu antara azam, ya, tekad yang kuat itu mengalahkan gambaran fisik manusia. Persis seperti kalau kita napak tilas bagaimana takluknya, dikuasainya benteng Romawi oleh Muhammad Al-Fatih. Bertahun-tahun pendahulunya sebelumnya itu nggak pernah berhasil karena memang bentengnya kokoh banget. Tapi seorang pemuda usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih, bisa mengalahkan. Itu justru dia melawan mainstream. Semangatnya tinggi, dia kepung selama 50 hari dan sempat terjadi futur, patah semangat, ya, akhirnya semangat lagi, sampai akhirnya perahu yang biasanya di laut itu dia naikin ke bukit, ya, dengan pohon yang seperti pohon kelapa itu, terus akhirnya di luar dugaan Romawi itu jebol dari situ dan biidznillah. Nah, ini gambaran perang Ahzab seperti itu, bahwa azam yang kuat, ya, pertolongan Allah akhirnya dimenangkan. Jadi singkat kisahnya, ketika dengan perjuangan yang luar biasa membangun parit itu, ya, bahkan ada dalam peristiwa itu ada bisyarah-bisyarah yang kita temukan dalam sirah itu,
dalam kondisi yang serba kekurangan, bahkan di situ ada nubuah sahabat ya yang masak sayurnya cuma sedikit sepanci dan dia cuma menawarkan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah ngajak yang lain, tuan rumah kaget mana cukup, tapi akhirnya Rasulullah yang menuangkan sayur itu cukup semuanya dan bahkan ada sisanya buat tuan rumah. Nah, ini bagian dari natijah, buah dari pertolongan Allah. Kuncinya adalah bagaimana kita yakin kebersamaan Allah dan cara Allah selanjutnya. Selanjutnya tangan-tangan Allah yang akan menyelesaikan tatkala kita sudah memperbaiki natijah kita, arah kita, ittijah kita, orientasi kita kepada Allah dan semangat kita. Itu terjadi di perang ketika membangun parit. Terus juga di Sarah lagi ketika Rasulullah memukul langsung, menggali langsung terjadi percikan api. Para sahabat kaget dan spontan takbir. Setelah itu Rasulullah mengatakan ini satu tanda nanti Romawi akan kalah dengan kita, akan dikuasai Islam. Coba. Dalam kondisi yang sekarang aja belum pasti menang, tapi udah yakin kalau nanti akan bisa bertukar lutut. Dan itu dibuktikan di zaman Muhammad Al-Fatih. Terus juga ada batu dipantik, menyala lagi takbir. Rasul mengatakan ini satu tanda Persia akan tukuk lutut ke Islam. Dalam kondisi yang lemah. Dan terbukti ketika Sa'ad bin Abi Waqqas membawa pasukan Islam dan umat Islam, Persia takluk dan seterusnya. Ini luar biasa. Yang akan menambah keyakinan kita kepada ajaran Rasulullah SAW yang kembali kepada 100 tokoh terkemuka di dunia itu karena memang apa yang dibawa oleh Muhammad itu bukan kebohongan, ya, dan semua terbukti, ya, Gulibatur Rum, ya, runtuh Rum dan seterusnya semakin banyak dan ke depan ini akan semakin banyak orang yang mengikuti Rasulullah, semakin diganggu, semakin orang terpanggil untuk menolong dan membelanya. Nah, ketika perang Ahzab tadi, singkat kisah bahwa mereka sudah sombong, sudah merasa menang, sudah merasa bahwa umat Islam ini akan Muhammad dengan pengikut akan habislah mereka. Udah cawe-cawe untuk bagi-bagi kue pembangunan lah, bahwa yang munafiknya, yang Yahudinya mengatakan ini kesempatan nanti saya akan begini segala macam. Ya, itu hitungan manusia. Ya, banyak kita dalam perjuangan manusia bilang ini secara survei membuktikan dia menang, secara dukungan juga lebih kuat, dan secara ini opini segala macam dana lebih kuat, akhirnya kalah dalam pilkada misalnya. Itu kan satu contoh, ya, bahwa hitungan manusia itu tidak bisa mendahului Allah. Nah, ini Ahzab seperti itu, mereka sudah benar-benar merasa menang, tapi ketika mereka sudah sampai di tepi parit itu, mereka bengong. Gimana cara menyerang Madinah? Nggak bisa. Dulu kan kendaraan kuda, unta. 1-2 mencoba menyeberang, kecebur, nggak bisa masuk lagi. Akhirnya seiring dengan mereka nggak bisa, akhirnya mereka terdiam di situ, dan atas kecerobohan dan ketergesa-gesaan mereka, kesombongan mereka, ternyata mereka melakukannya itu pada zaman musim dingin. Ya, kalau ada ya jamaah sekalian pernah haji di musim dingin atau umroh musim dingin. Ya Allah, wudhu aja susah. Dingin banget. Madinah itu dinginnya kayak di Eropa. Sampai ke tulang-tulang. Ya, saya pernah di Madinah itu sempat -2 derajat. Ya, di pertengahan Januari. Bahkan jarak dari Madinah ke Mekah itu pada tahun 2014 itu turun salju. Yang akhirnya heboh, tanda-tanda kiamat, padang pasir itu salju. Bener. Pagi-pagi itu salju, tapi siang sore udah cair lagi, nggak ada lagi. Ya, seperti juga banyak rumput hijau di Desember, Januari, ini tanda-tanda kiamat. Kalau padang pasir sudah hijau, benar. Tapi Januari, Februari udah kering lagi, nggak jadi lagi kiamat. Ya. Nah, ini kan satu gambaran bahwa mereka menentukan hari, tempat yang nggak tepat, sehingga ketika sampai di bibir khandak itu, parit itu, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, meskipun persediaan mereka cukup, tapi badai. Ya, musim dingin, akhirnya mereka gelisah sendiri. Ditambah angin lagi. Memang angin Madinah, Masya Allah. Ya, dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa Rasulullah, siapa yang bisa bersabar hidup di Madinah itu akan dapat syafaatku. Kenapa? Kalau panas-panas banget di Madinah. Makanya kita nggak boleh mengeluh. Ya, kalau dingin-dingin banget di Madinah. Nah, ini dingin-dingin banget ke tulang-tulang. Akhirnya mereka porak-poranda sedikit pun. Sekuat-kuatnya manusia dalam kondisi seperti itu, ambruk. Akhirnya mereka hancur, ya, mereka kalah, ya, luluh lantak, dan alhamdulillah selamat. Itulah perang Khandaq, dan banyak lagi kisah-kisah yang dari perang itu Allah memperteguh umat Islam itu pada tahun keempat. Tahun kelima, tahun keenam itu konsolidasi. Ya, tahun keenam bahkan Rasulullah bermimpi untuk melakukan umroh. Melakukan umroh
Terus dijelaskan ke sahabat, besoknya Rasulullah umroh tahun ke-6 itu. Diikuti oleh 1.400 sahabat. Udah perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah, ya 12 hari, panas pula, dingin pula, dan seterusnya. Sampai di Hudaybiyah dihadang. Nah, itulah peristiwa Hudaybiyah yang merupakan bagian dari virtual ziarah kita di Mekah nanti. Sehingga balik lagi Rasulullah. Ya, dengan perjanjian, gencatan senjata, akhirnya dilanggar. Tahun ke-8 Rasulullah menyiapkan pasukan full power, akhirnya mereka udah lemah, Mekah, masuk ke Mekah tanpa setetes darah pun, Mekah di bawah ditaklukkan oleh kaum muslimin Rasulullah, itu yang disebut Fathu Makkah, tahun ke-8. Tahun ke-9, tahun ke-10 Rasulullah wafat di Madinah. Ya, tahun 10 Rasulullah haji pertama kali, dan terakhir kali Rasulullah melakukan haji tahun 10, balik dari haji, 2 bulan setelah itu sakit dan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali napak tilas ziarah Rasulullah SAW, terlebih kalau kita langsung merasakan di tanah suci di Mekah dan Madinah, karena sebenarnya hakikatnya kita umrah atau ziarah, di samping kita ibadah mahdoh, kita bisa napak tilas. Ya, terlebih umat Islam sebelum umroh haji menguasai tentang sirah nabawiyah, ya, dengan segala durus wa ibarnya, sehingga bisa merasakan langsung di tempat inilah, di udara seperti inilah Rasulullah dan para sahabat dulu memperjuangkan Islam, dan juga perjalanan-perjalanan di Mekahnya. Belum nanti kalau di Gua Hironya dan seterusnya dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lintaskan dari Jabal Perang Khandaq tadi. Nah, itu tambahan ketika prosesi menggali parit di Khandaq tadi itu ada Sab'atul Masajid, Masjid 7. Jadi ada Masjid Umar, ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, itu masjid-masjid kecil. Sekarang enggak semuanya utuh, ada 1-2 ya udah tinggal batu-batu saja. Nah, juga sekarang di Khandaq itu dibangun masjid besar, ya. Nah, itu dikatakan Masjid Khandaq karena memang dia posisi parit itu. Kalau kita masuk itu benar-benar dia menghadang sepanjang pinggir kota Madinah. Nah, tapi yang sekarang existingnya masjid besar itu dinamakan oleh pemerintah Saudi adalah Masjid Al-Fatah, ya, Masjid Kemenangan umat Islam, bukan Masjid Khandaq. Masjid Khandaq adalah sebutan dari kita aja, gitu. Nah, dari Masjid Khandaq kita ziarah, di hari kedua itu kita langsung menuju ke hotel, dan biasanya prepare 1 jam sampai di hotel sudah azan zuhur. Jadi alhamdulillah ziarah dapat, ya, terus juga sholat zuhur di Masjid Nabawi dapat, dan fadilah 1000 kali lipat di Masjid Nabawi juga kita dapat. Demikian Ustaz Redi yang bisa saya sampaikan tentang virtual ziarah di Kota Suci Madinah. Mungkin ada waktu untuk dilanjutkan dialog, tanya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ustaz Hidayat atas pemaparannya, ya. Dan tadi sambil berjalan, alhamdulillah kita mendapatkan sorotan dari live dari Masjid Nabawi. Nah, ini sekarang kalau kita masih perhatikan video dari akun Ustaz Indra, ini menyorot ke makam Baqi, ya. Oh iya, Baqi itu. Ke makam Baqi tadi. Kayaknya beliau bisa masuk ke Baqi itu, Ustaz Redi. Mas. Alhamdulillah. Kan biasanya nggak bisa masuk. Itu kuburan Baqi. Ini apa, enggak, HP-nya ini dideketin. Oh, ini di luar, Ustaz. Di luar. Di pagar. Nah. Dari luar ini. Oh, dari pagar, keren masuk, pinter juga dia. Iya, Jadi iya. menarik itu salah satu, ya, saya ingat. Dari tadi. Itu kuburan di sana tidak ada nisan dan tidak ada gundukan. Jadi kuburan siapa, nama siapa nggak jelas. Itu bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Mekah, tapi di seluruh Timur Tengah rata-rata. Di Mesir juga, Ustadz Iqbal pernah kuliah di Mesir juga begitu biasanya. Karena tekstur tanahnya itu panas, sehingga 3 tahun ganti lagi, dipakai lagi untuk orang lain. Terus juga kuburan di sana itu di bawahnya itu seperti kuburan massal, dibikin rak-rak seperti rak buku. Saya berapa kali menemani jamaah yang dipanggil Allah syahid, wafat di sana, itu bentuk-bentuk kuburan seperti itu. Masya Allah. Itulah Baqi, ya. Mungkin bisa ditambahkan dari Ustadz Iqbal, Ustadz Fatan, ya, tentang Baqi, tentang apa, fadilah Baqi. Al-Gharqad. Allah Allah. Baik, ya mudah-mudahan sedikit banyak, ya, kita bisa melepas kerinduan kita
lumayan lah. Tadi kita sempat menyaksikan sedikit ada sunrise ya. Oh Dari iya. tepi Masjid Nabawi. Waduh, habis ini Lumayan. sarapan deh. Nah, Ngopi. Alhamdulillah, jadi menjadi kenikmatan walaupun memang tadi ya mohon maaf ada kendala teknis ya. Ustadz Indra nggak dapat izin masuk ke area depan tadi untuk area Raudhoh, untuk area yang bisa lewatin makam Nabi ya. Ala kulihal, ini saya kira antusiasme Bapak Ibu luar biasa. Tadi yang bahkan pengen minta akan pekan depan kita ziarah virtual lagi aja gitu kan. Walaupun Madinah lagi nggak apa-apa gitu, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tapi mungkin Ustadz Fatan ada yang mau ditambahkan? Fadol. Ya, persilakan. Kang Indra, terima kasih Kang Indra. Jazakallah khair. Lanjut Ustadz Fatan. Dari Ustadz Fatan ada? Nggak ada Ustadz, Masya Allah. Cukup. Atau Ustadz? Oh, nggak ada. Kaifahal sehat? Alhamdulillah sudah di rumah sekarang. Alhamdulillah. Selasa besok ketemu ya. Tapi belum bisa kemana-mana Ustadz. Oh iya, jangan. Da'watukum, Ustadz Indra, semuanya. Amin ya Rabbal. Wah, semuanya. Amin. Masya Allah. Baik, kalau memang tidak ada lagi, kita akan sambil lanjut ya ke agenda berikutnya. Insya Allah tidak, mudah-mudahan Kang Indra masih nyambung, jadi kalau ada yang mau lihat-lihat suasana sekitar Masjid Nabawi masih bisa lihat-lihat lah ya, masih bisa melepas rindunya gitu. Nah, sambil kita masih menikmati pemandangan sekitar Masjid Nabawi, kita lanjutkan acara kita. Insya Allah ada sedikit hal-hal yang akan di-share, dibagi oleh manajer marketing kita, pada Ustadz Siswandi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Reddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya pertama-tama kami hormati bersama Direktur Utama PT Talbiyah Bina Seksama Al-Hajj Ustadz Hidayat Rahim, dan juga kawan-kawan sekalian serta Bapak Ibu para calon-calon tamu Allah di dua masjid mulia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada saat ini Talbiyah masih sangat terbuka sekali bagi para Bapak Ibu sekalian yang ingin lebih mengetahui terkait informasi tentang keberangkatan haji, umroh, ataupun Muslim Tour. Alhamdulillah kantor kami tetap beroperasi di masa pandemi ini, tentunya dengan sangat memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira juga datang dari kajian Saudi Arabia bahwa alhamdulillah kini Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan visa umroh dapat diterbitkan, sehingga insya Allah dalam waktu dekat Talbiyah akan membuka berbagai pilihan paket-paket, memberikan layanan kenyamanan dalam melakukan ibadah, khususnya ibadah umroh dalam waktu dekat ini. Dan tentunya bagi para ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang ingin mengetahui lebih jauh atau lebih detail terkait dengan perjalanan umroh dari Talbiyah Travel, bisa langsung mendatangi kantor kami yang berlokasi di Jalan Pasar Minggu di apartemen Nivaro Park, lantai mezzanine. Di sana insya Allah kantor kami beroperasi mulai pukul 9.30 pagi sampai dengan pukul 15.30 sore.
Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bersilaturahim, ingin menjumpai para pembimbing-pembimbing mungkin yang dulu pernah haji atau umroh, silakan datang ke kantor kami yang beroperasi mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kami juga membuka fasilitas seluas-luasnya bagi para Bapak Ibu sekalian yang hadir ataupun yang tidak hadir pada kesempatan kali ini untuk bisa menjadi keluarga besar kami, bagian daripada keluarga besar kami dengan cara mendaftarkan diri di website Talbiyah Travel, atau bisa dijumpai di, saya share screen. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa masuk di link talbiyah.co.id. Insya Allah di sini sudah sangat lengkap informasi terkait dengan PT Talbiyah Bina Seksama. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa mendapati informasi tentang umroh, haji, tur, dan sebagainya. Dan juga ingin lebih dekat menjadi keluarga besar Talbiyah Bina Seksama atau Talbiyah Travel, Bapak Ibu sekalian bisa login di agen. Jadi bisa mendaftar sebagai agen. Apa manfaatnya agen? Tentunya yang pertama adalah ini adalah peluang kita untuk bisa memberikan informasi seluas-luasnya atau fasilitas ibadah bagi kerabat-kerabat kita. Nah, ini bisa kita lihat login agen. Bapak Ibu sekalian bisa masuk di sini, kemudian bisa klik daftar jadi agen. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa mengisi data yang diminta seperti nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email yang masih aktif, dan juga nomor handphone yang aktif. Nah, kami harapkan nomor handphone ini juga tersambung ke jaringan sosial media WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kemudian hal lagi diminta untuk mengirimkan foto wajah terbaru dan juga foto KTP. Nah, jadi ini merupakan syarat-syarat untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar PT Talbiyah Bina Seksama. Tentunya setelah itu bisa klik daftar dan akan mendapatkan notifikasi lanjutan untuk bisa tergabung dalam grup keagenan PT Talbiyah Bina Seksama. Ini terbuka untuk siapapun dan dimanapun. Lintas daerah, lintas negara, dan di mana-mana. Mau di Aceh, dari Aceh sampai Papua, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya, kami terbuka jaringan seluas-luasnya. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Jadi siapapun bisa mendaftar, dimanapun bisa mendaftar untuk menjadi bagian dari keluarga besar PT Talbiyah Bina Seksama. Dan juga tentunya keuntungan apa saja yang bisa didapat. Yang pertama, insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan memberikan informasi atau memberikan fasilitas kepada orang-orang yang mungkin belum mendapatkan informasi secara jelas tentang bagaimana cara menuju Baitullah, khususnya Baitul Haram dan Madinah Al-Munawwarah, ibu-ibu di situ bisa memberikan dengan cara mendownload aplikasinya tadi yang difasilitasi oleh Muslim Pergi, atau bisa langsung mengunjungi website talbiyah.co.id, dan juga bisa langsung menghubungi admin kami dengan mengklik WhatsApp pada aplikasi Talbiyah yang disediakan oleh Muslim Pergi. Juga bisa pantau sosial media kami di Instagram, Facebook, dan YouTube. Dengan begitu, insya Allah Talbiyah semakin dekat dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya bagi siapa saja yang memberikan fasilitas kebaikan atau memfasilitasi, memberikan informasi, maka baginya kebaikan yang serupa. Yang berikutnya, kebaikan lain atau hal lain yang bisa kita dapatkan ketika kita bergabung menjadi agen PT Talbiyah Bina Seksama atau keluarga besar Talbiyah, Bapak Ibu bisa mendapatkan juga manfaat berupa materi. Jadi ada besaran materi dari setiap teks atau orang-orang yang Ibu datangkan sehingga bisa beribadah melalui PT Talbiyah Bina Seksama. Insya Allah segala informasi keagenan, rules, aturan-aturan, dan sebagainya bisa didapatkan ketika Bapak Ibu sekalian sudah mendaftarkan diri sebagai keluarga besar PT Talbiyah Bina Seksama. Insya Allah tidak sulit, semuanya mudah. Kalaupun yang di luar daerah tidak mau datang ke kantor, tetap bisa berkomunikasi dengan admin kami melalui akun WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan juga bisa mendapatkan info-info menarik atau info-info terbaru terkait dengan 2 kota suci, khususnya
dengan cara memfollow Instagram Talbiyah dan Facebook Talbiyah Bina Seksama. Itulah sekilas informasi terkait dengan PT Talbiyah. Kabar baiknya adalah alhamdulillah kita semua bersyukur. Hari ini PT Talbiyah akan kembali dalam waktu dekat membuka pendaftaran bagi para Bapak Ibu yang sudah rindu akan indahnya beribadah berdekatan langsung dengan Rasulullah SAW dan di dua tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatiannya. Bagi yang ingin mendaftarkan diri, silakan menghubungi admin kami dan juga bisa mendownload aplikasi Talbiyah di Muslim Pergi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Siswandi ya atas pemaparannya. Jadi ini kesempatan untuk Bapak Ibu semua supaya semakin dekat dan bisa bermitra dengan PT Talbiyah Bina Seksama. Selain memperjuangkan untuk secara pribadi kita bisa beribadah, tapi juga kita bisa mengajak saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman, sahabat kita semua untuk beribadah bersama, bahkan mendapatkan berbagai macam manfaat di dalamnya. Kemudian dengan selesainya pemaparan tadi, insya Allah agenda ziarah virtual kita telah selesai, walaupun rasanya memang kerinduan kita masih belum terpuaskan ya. Kita ingin sama-sama betul-betul mudah-mudahan dalam waktu dekat tidak hanya ziarah virtual, kita benar-benar hadir di sana secara langsung semua. Tadi sudah hampir atau bahkan tembus 90 orang di grup ini. Itu kalau dijadikan bis itu bisa 2 bis sendiri gitu kan. Atau kalau ngikutin peraturannya sekarang yang maksimal cuma sekitar 20 orang, 4 bis itu jalan. Alhamdulillah. Lumayan ya, bagi-bagi satu-satu gitu kan. Allah. Ya mudah-mudahan kita semua Allah karuniakan bisa mengunjungi kota Madinah Al-Munawwarah secara langsung. Amin. Kemudian juga berkunjung kepada Makkah Al-Mukarramah. Amin. Bisa berumrah, berhaji lagi, tentunya bersama Talbiyah Travel. Amin. Amin. Di akhir kami mohon kesediaan dari Ustaz Al-Hajj Al-Fathan untuk memimpin doa bersama. Pada beliau kami persilakan. Baik.